Halo, suara saya terdengar nggak? Oh ya, absen dulu ya. Nur Ramadan. Siang Diva, Diva Visima. Siang, Kak. Ini sekolah apa online-nya selesai jam berapa biasanya? 11.45 kayaknya. Oh, kalau matematika biasanya, oh ya, sebelumnya aku nanya-nanya dulu nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Kalau matematika biasanya setiap hari apa? Matematika wajib setiap hari Jumat jam pertama. Oh, hari Jumat. Berarti seminggu cuma sekali ya? Iya, Berapa jam itu biasanya? 2 jam. Oke, makasih. Sama-sama. Dari siapa lagi? Diva. Diva Visima Hita dari ya? Iya, Terus Angelina Fitri. Angelina Fitri Wulandari. iya Mas. Karenina Dias Tesalonika. Ya, Mas. Bintang Anugrah. Bintang Anugrah Gustriana. Sebelumnya aku mau nanya dulu, ada yang udah pernah belajar GeoGebra belum? Halo? Anak-anak ada yang udah pernah belajar GeoGebra belum? Belum ya? Gak usah malu-malu kalau sama saya. Santai aja nanti belajarnya.
Fania Aditya Putri, Abinaya Estu. Fauzi Nur. Ini saya absen dulu ya. Fauzi Nur Rahman, Nikodemus Dimas, Anugrah. Lalu ada Adristi Fadila. Ya, Kak. Oke, Adristi Fadila, Safitri. Amarilo Pradika Junior udah masuk belum? Belum. Belum. Arvia Gracia Pratama. Tara Tariskia Sarif. Rizky Arif ya. Rafika Kalista Susanti. Ini saya sambil absen dulu, nanti jam 3 kita mulai ya. Pinkan Fatma. Firda Rasa. Amarilo Pradika Junior, Aulia Dian Fitriani, Bayu Hutarayana udah masuk belum ya? Bintang Anugrah, Dia Putri Maharani, Justin Ega Rizal. Bang Satria Raharjo, Graciela Yemima, Karen Iqbal Kahyun, Ishak Sabat, Manuela Intan. Oh, belum masuk.
Teman-teman bisa dengar suara saya nggak ini? Putus-putus. Oh, putus-putus ya. Yang lain gimana? Putus-putus atau? Jaringannya jelek. Oh ya, Ya, putus-putus. oke. Kita belajarnya santai aja ya, seumuran soalnya. Ya. Oke. Mungkin ada tugas nggak ini teman-teman? Kalau sekarang masih putus-putus nggak ya? Yang lainnya? Agak lancar, Mas. Oh ya, makasih. Iya, Mas. Bayu Utara. Samuel Santoso. Kan masuk Rafika, Kalista Samuel, Tara, Yofi. Yusril Mahendra. Udah masuk belum ya? Yusril. Destin 3. Terza Pradana. Kurang 6 orang lagi. Ini udah 30 anak yang udah masuk. Sebelumnya aku mau nanya, ada yang udah pernah belajar GeoGebra belum? Belum. Amaril itu belum. Dustin gimana? Udah belum? Matematika peminatan pakai GeoGebra, Kak. Gimana? Matematika peminatan pakai GeoGebra. Oh, matematika permintaan GeoGebra. Gurunya siapa? Belum. Gurunya Bu April. Bu April. Kok ada yang belum, ada yang udah? Amarilio udah belum? Maksudnya belum dong, Mas. Oh, belum. Belum tahu caranya itu loh, Mas. Oh, Susah. berarti udah pada punya aplikasinya sebelumnya. Pada tahu tapi Udah dihapus. oh, Download lagi ya. ya. Nanti misal dari aku, misal ada yang kesulitan, langsung PC aku aja nggak apa-apa. Nanti tak bantu. Nggak usah malu-malu ya. Oke? Oke. Oke. Yusril. 1. Kurang 5 orang lagi. Ini tak mulai aja ya, mending. Udah 31. Teman-teman share screen dari saya udah kelihatan belum? Udah. Udah ya. Nah, ini saya akan menjelaskan materi fungsi kuadrat. Nah, dari materi fungsi kuadrat ini saya akan menggunakan bantuan perangkat lunak GeoGebra, graphing calculator agar kalian lebih mudah memahaminya. Yang akan saya jelaskan pada pertemuan kali ini ada 3. Yang pertama yaitu langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang kedua, penggunaan GeoGebra, graphing calculator dalam pengaruh nilai koefisien.
Lalu yang ketiga, penggunaan GeoGebra Graphing Calculator dalam menentukan nilai diskriminan, sumbu simetri, dan nilai maksimum. Nah, ada yang masih ingat nggak langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat? Halo? Kemarin udah belajar fungsi kuadrat kan sama Bu Win? Udah belum? Udah ya? Ya udah langsung aku jelasin aja ya. Yang pertama yaitu menentukan titik potong dengan sumbu Y. Syaratnya yaitu X sama dengan 0, sehingga F0 itu sama dengan C. Jadi nanti dari persamaan grafik fungsi kuadrat itu, nanti sumbu Y syaratnya yaitu X sama dengan 0. X-nya kita substitusi sama dengan 0, nanti ketemu nilai Y-nya. Lalu syarat yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu X. Syaratnya Fx sama dengan 0. Jadi ini mencari nilai X-nya sama dengan berapa dengan cara Y-nya kita sama dengankan 0, biasanya kita cari dengan faktorisasi. Ini kita saya jelaskan langkah-langkah secara umumnya dulu, nanti langsung ke contohnya ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu menentukan koordinat titik puncak atau titik balik. Misalnya koordinat titik balik fungsi Y yaitu sama dengan Fx, Ax kuadrat plus Bx plus C adalah Px pi Yp. Jadi Xp sama Yp itu Xp-nya dari min B per 2A, lalu Yp-nya dari negatif diskriminan per 4A. Diskriminan yaitu yang nilainya bisa dicari dengan B kuadrat min 4AC. Lalu langkah yang terakhir yaitu setelah langkah 1, 2, 3 ini kan kita menemukan titik-titiknya. Nanti lalu kita bisa langsung menghubungkan titik-titik tersebut sehingga bisa membentuk kurva. Seperti itu. Sebentar, ini ada teman yang masuk. Nah, selanjutnya, misal saya kasih contoh persamaan grafiknya yaitu X kuadrat min 2X min 15. Nah, cara menentukan titik potong dengan sumbu Y, yaitu kan syaratnya X sama dengan 0. Sehingga F0 sama dengan C. Nah, ini X-nya kita ganti dengan 0 semua, berarti 0 kuadrat min 2 kali 0 min 15 sama dengan Y min 15. Nah, dari sini didapatkan titik pertama yaitu 0, min 15. Selanjutnya, yang langkah kedua, menentukan titik potong dengan sumbu X. Syaratnya yaitu Fx sama dengan 0 atau Y sama dengan 0. Nah, tadi kan soalnya di persamaannya yaitu X pangkat 2 min 2X min 15. Itu kita cari nilai X-nya dengan faktorisasi sehingga didapatkan X min 5, X plus 3 sama dengan 0. X min 5 didapatkan jadi X sama dengan 5, X plus 3 dapatkan jadi X sama dengan min 3. Nah, dari situ didapatkan dua titik, yaitu X-nya tadi ada 5, 5,0, dan yang kedua ada min 3,0. Selanjutnya, yang ketiga itu menentukan koordinat titik puncak atau titik balik. Misalnya koordinat titik balik dari fungsi kuadrat grafik Y yaitu Ax kuadrat plus Bx plus C adalah Px, Pxp, Yp. Maka Xp itu nilainya dapat dicari dengan menggunakan min B per 2A. B-nya tadi kan koefisiennya ada 2. Lalu per 2A. 2, A-nya ada koefisiennya 1. 2 kali 1 berarti min 2 dibagi 2. Jadi maaf itu tadi min 1 harusnya. Selanjutnya yang YP. YP adalah min D per 2 per 4A. Diskriminannya yaitu B kuadrat
min 4AC per 4A. B-nya tadi kan diketahui nilai koefisiennya ada min 2. Lalu min 4AC, A-nya 1, C-nya min 15. Selanjutnya per 4A, A-nya tadi 1. Nah, kita dapatkan 4, negatif 4 plus 60 per 4. Itu didapatkan sehingga menjadi min 16. Nah, lalu koordinat titik puncaknya diketahui yaitu P 1, min 16. Teman-teman masih ingat toh ini cuma mengingat apa pas SMP, ya enggak? Masih. Ya, masih gampang kan? Ini ada yang masuk. Enggak. Lanjut. Nah, yang terakhir itu menghubungkan titik-titik yang diperoleh dari langkah 1 sampai 3 sehingga membentuk kurva. Kurva yang didapatkan yaitu 0,-15 yang dari langkah pertama, langkah keduanya didapatkan 5,0 sama min 3,0, lalu yang langkah ketiga titik puncaknya didapatkan 1,-16. Nah, seperti ini nanti yang di GeoGebra. Sebelumnya aku mau nanya yang matematika peminatan, materi apa yang menggunakan GeoGebra kemarin? Vektor. Vektor. Oh, ibunya jelasinnya juga pakai Google Meet atau gimana? YouTube. YouTube. Oh, lewat YouTube. Oke, lanjut saja. Nah, dari persamaan yang tadi, contoh persamaannya kan saya membuat X kuadrat min 2X min 5. Nah, koefisiennya dari masing-masing tadi, nilai A-nya kan ada 1, nilai B-nya ada min 2, lalu nilai C-nya min 15. Nah, dari nilai diskriminannya tadi didapatkan 64. 64 didapatkan dari B kuadrat min 4AC. B kuadratnya koefisiennya tadi kan min 2, min 2 kuadrat, lalu min 4AC itu dapatkan 4 dikali koefisien A-nya 1, lalu C-nya min 15, sama dengan 64. Sampai sini masih ada yang bingung nggak? Sebelum tak lanjutkan. Enggak. Enggak ya? Oke, tak lanjutkan yang persamaan sumbu simetri. Persamaan sumbu simetri adalah X sama dengan min B per 2A. Sama kita substitusikan aja, B-nya tadi kan nilainya koefisien ada min 2. Lalu A-nya 1, kita kalikan 2 kali 1. Lalu yang B-nya tadi min B, jadi min kali min 2 jadi 2, didapatkan 1. Lalu nilai maksimum dan minimumnya dari fx adalah y sama dengan d per 4a. Nilai diskriminannya ini tadi kan kita udah cari di awal, dapatkan 64. Lalu kita masukkan aja 64, lalu min 4a. Min 4 dikali a. A-nya yaitu koefisiennya 1. Lalu 64 dibagi min 4, didapatkan min 16. Nah, dari koordinat titik puncak tadi kan XP, YP. XP-nya itu sebagai sumbu simetri tadi, nilainya 1, didapatkan 1. Lalu yang YP tadi memakai nilai maksimum minimum, yaitu min 16. Jadi didapatkan 1, min 16. Nah, bentuk umum fungsi kuadratnya, ada yang masih ingat? Fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Dengan AB dan C anggota bilangan real, serta A di sini tidak boleh sama dengan 0. Soalnya nanti kalau sama dengan 0, itu bisa nilainya berubah, bukan fungsi kuadrat lagi. Lalu rumus diskriminan. Diskriminan rumusnya tadi B kuadrat min 4AC, koordinat titik puncaknya tadi didapatkan dari XP yaitu persamaan sumbu simetrinya, lalu YP-nya nilai maksimum sama minimum. Nah, sekarang kita nyoba pakai GeoGebra. GeoGebranya. Ini GeoGebra share screen saya kelihatan nggak anak-anak?
Kelihatan. Kelihatan ya? Ya. Ada yang tahu nggak cara buatnya gimana? Ada yang tahu nggak? Mungkin Isa Sabat tahu nggak caranya buat gimana? Yang apa, Mas? Nah, cara buat GeoGebra, kita buat pertama slider dulu ini. Yang itu. Ya, langkahnya. Pakai yang itu ketiga itu. Kotak ketiga itu. Dari kiri-kiri. Oh, Oh, pakai itu. Oh, ya. kalau itu belum tahu kalau itu. Ini Belum pernah anak-anak yang pakai. anak-anak yang lain udah ada GeoGebra? Udah, Mas. Udah. Di HP atau di laptop? Di laptop pakai HP. web. Di HP. Top. Laptop. Kalau Bu April nyuruhnya di laptop apa di HP? Bebas. Oh, bebas. Ini yang ini tak jelasin dari awal cara buatnya aja ya. New. Kelihatan kan anak-anak? Kelihatan. Kelihatan. Kelihatan ya. Nah, cara pertamanya ini kita buat slider. Slider. Slider yang pertama slider A. Minimalnya main 5, maksimumnya 5. Kita oke langsung aja. Lalu klik kanan, fix object sama absolutnya. Biar dia nggak kegeser nanti. Selanjutnya yang B sama slider B kita buat sampai C karena koefisiennya ada A, B sama C. Kita fix object, klik kanan fix object. Lalu selanjutnya kita buat teksnya biar memperjelas kita tulis fungsi persamaan kuadrat pastinya menggunakan LaTeX formula. Ini suara saya kedengeran kan? Kedengeran. Ya. Enggak kedengeran. Kedengeran. Oke. Persamaan pastinya pakai LaTeX formula space kuadrat masih lagi. Oh iya, sebelumnya ini misal ada yang penjelasan saya kecepatan nanti bilang aja ya, nggak apa-apa. Terus nanti misal ada yang kurang jelas Mas, terlalu cepat apa gimana, nanti ini pertemuan kali ini kan tak rekam, nanti biar tak share, nanti bisa diulang buat nyoba-nyoba, misal mau nyoba buat ini GeoGebra-nya. Tapi nanti filenya ini juga tak bagikan, jadi biar bisa buat contoh kalian gitu. Langsung saja fungsi kuadrat sama dengan AX simbol lalu plus BX plus C. Itu masih sama dengan kita oke terlebih dahulu.
Nah, selanjutnya kita buat misalkan inputnya itu tadi persamaannya fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Bx plus c. Nah, enter. Nah, yang ini tadi yang fungsi kuadrat, kita klik kanan, kita edit lagi. Nah, di lanjutannya ini kita klik, kita tambahkan objeknya dari f. Lalu kita oke. Nah, nanti muncul seperti ini. Jadi koefisien dari A, B, C nanti ngikutin dari slider ini. Selanjutnya kita input box buat mengetahui koefisiennya dari masing-masing A, B, C. Nilai A. Lalu length objeknya kita pakai A sama dengan 1. Kita oke. Nah, dari sini kita bisa edit ini biar nilai A-nya nggak terlalu panjang. Kita klik style bagian sebelah kanan. Kita misal ganti dengan 3. Kita lalu buat selanjutnya nilai B. Length objeknya berarti yang B sama dengan kita oke. Kita edit lagi. Stylenya input boxnya kita buat 3 aja biar nggak terlalu panjang. Lalu buat lagi nilai C. Length objeknya C. Oke. Stylenya kita 3 makanya. Sampai sini ada yang masih bingung nggak? Tanyain satu-satu dulu. Naoki Maulana, bingung nggak? Ya mas. Sampai sini masih bingung nggak? Atau masih aman? Enggak. Berarti nanti bisa ya, misal suruh buat lagi. Iya. Lanjut. Selanjutnya kita buat teks buat diskriminannya. Nilai pastinya pakai latex formula diskriminan. Sama dengan B kuadrat, kita pakai simbol basicnya pakai kuadrat. B min 4AC 4AC sama dengan spasi. Nah, ini kan tadi B kuadrat min 4AC ini ibaratnya kayak cuma tulisannya. Nah, nanti biar caranya ngitung nilai B-nya berapa, A-nya berapa, kita pakai objeknya. Jadi B kuadrat kita pilih basic yang kuadrat, lalu main negatifnya juga pakai simbol ini. Negatif 4 dikali pakai simbol kali A-nya pakai objek, lalu dikali laginya pakai simbol, kita kliknya C. Lalu kita samakan. Kita klik OK dulu.
Setelah ini kita klik kanan, pick object sama absolute position on screen. Selanjutnya kita input lagi nilai dari diskriminan tadi, misal D. Rumus diskriminan kan B kuadrat min 4AC. Kita enter. Dari nilai diskriminan ini kita klik kanan lagi, kita edit. Setelah edit, ini kita tambahkan objeknya. Ini memakai D, nilai diskriminan tadi. Nah, ini kan awalnya tadi nilai diskriminannya belum diketahui hasilnya. Kalau udah objeknya kita ganti D, nanti muncul hasilnya. Nah, nilai diskriminannya tadi min 3. Selanjutnya kita tulis persamaan sumbu simetrinya. Persamaan sumbu simetri kita inputkan teksnya space-nya pakai latex. Simetri. Formula lagi space. Kamu dulu nggak pernah diulang sama mas kuliah ngono kae apa mbak kuliah ngono kae lho. Hah? Adalah nah, dari sumbu simetri tadi rumusnya kan ada X sama dengan min B per 2A. Nah, kita latexnya ini memakai roots and fraction yang A per B. Lalu A-nya ini kita ganti min B. Selanjutnya yang sebelah untuk penyebutnya kita ganti 2A. Kita sama dengankan. Kita masukkan latex lagi untuk root and fraction A per B. Nah, sekarang kita masukkan objeknya. Min B, berarti kita masukkan simbol negatif dulu. B-nya kita pakai objek. Lalu selanjutnya 2A. 2 dikali dengan A. Lalu kita spasi langsung sama kita oke dulu. Nah, keluar persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan min B per 2A. Nilai B-nya tadi ada 1, berarti min 1 per 2 kali 1. Lalu kita dari sini kita masukkan hasilnya, persamaan sumbu simetri. Misal kita inputkan persamaan sumbu simetri E. E sama dengan min B per 2A. Kita enter. Lalu ini kita edit lagi. Nah, dari sini hasilnya kita masukkan objeknya E tadi. Oke. Nah, ketemu, kita langsung persamaan sumbu simetrinya keluar tadi hasilnya min 0,5. Selanjutnya kita inputkan lagi tag nilai maksimum atau minimum. Nah, spasinya lupa memakai latex. Spasi. Selanjutnya dari X spasi X spasi lagi sama dengan rumusnya tadi kan D per 4A. Nah, kita pakai simbol kita pakai latex formula root and fraction yang A per B. Lalu A-nya kita
ganti D, lalu penyebutnya kita ganti main 4A. 4A. Selanjutnya kita masukkan objeknya. Nah, memasukkan objek sama pakai LaTeX formula yang root and fraction biar kita buat pecahannya A per B. A-nya tadi kita ubah pakai objeknya D yang diskriminan. Lalu main 4A. Pakai simbolnya yang negatif. 4 dikali A. A-nya pakai objek A. Selanjutnya sama dengan kita oke dulu. Setelah kita oke, muncul seperti di layar ini, kita klik objek sama absolute. Nah, di sini kita memasukkan hasil dari nilai minimal dan maksimumnya. Kita inputkan misal G. G sama dengan D per negatif 4A. Kita enter. Ini kita edit, klik kanan, edit. Lalu kita masukkan objeknya tadi, objek G. Kita oke. Nah, keluar hasilnya 0,75. Lalu yang terakhir, kita buat titik puncaknya. Kita masukkan teks lagi. Nilai koordinat titik puncak. Koordinat spasi pakai LaTeX formula. Titik LaTeX formula puncak spasi sama dengan. Nah, dari sini tadi kan udah koordinat titik puncak sendiri kan dari XP, YP. XP-nya tadi persamaan sumbu simetri yang negatif 0,5 ini. Lalu yang YP-nya kan nilai maksimum minimumnya 0,75. Nah, ini kan tadi udah kita ketahui, lalu kita tinggal masukkan objeknya aja. Yang persamaan sumbu simetri tadi objeknya E, kita klik objek E, lalu yang nilai maksimum minimum tadi objek G. Kita pakai objeknya G. Kita tutup kurung, kita oke. Nah, muncul koordinat titik puncaknya negatif 0,5 sama 0,75. Sampai sini ada yang masih bingung nggak? Teman-teman. Teman-teman apa anak-anak ya? Halo? Ada yang masih bingung nggak? Tak tanyain satu-satu ya. Samuel Santoso gimana? Bingung nggak? Atau udah paham? Samuel Santoso. Udah Kak. Udah paham ya? Lalu Manuela Intan. Halo? Udah. Udah paham? Satu lagi Aulia Dian. Udah paham belum? Halo, Aulia Dian. Bayu Huta Rayana, paham? Lumayan Kak. Lumayan. Nanti misal teman-teman ada yang masih bingung atau nggak paham atau malu nanya di sini, nanti PC WA saya aja nggak apa-apa, nanti tak jelasin. Selanjutnya ini tadi kan kita udah ketemu GeoGebra-nya, programnya seperti ini. Nah, kita coba pakai yang dari contoh soal ini tadi. Nah, ini. Dia kan diketahui persamaannya X pangkat 2 min 2X min 5, min 15. Kita masukkan ini X kuadrat. Tadi kan nilai koefisien yang B min 2X. Lalu yang C min 15. Kita masukkan ini min 2. Kita geser. Teman-teman bisa lihat ini GeoGebra-nya.
Kelihatan ya share screen-nya? Kelihatan. Ya. Ini nilai koefisien B-nya kita geser ke kiri, pen 2. Lalu yang koefisien nilai C-nya kita geser 15. Nah, sebelumnya tadi kan kita buatnya cuma sampai ini 5. kita edit. Ya, benar 5. Jadi kita ganti ini bagian sebelah kanan intervalnya itu kita buat negatif 15. Nah, setelah itu C-nya kita buat negatif 15. Kita geser sampai negatif 15. Nah, setelah digeser sampai negatif 15, grafiknya muncul seperti ini. Nah, dari sini kita tinggal mencocokkan yang muncul dari masing-masing titiknya. Yang memotong nilai X tadi ada, kita ngeceknya pakai point. Klik di sini. Ini yang memotong sumbu X. Ada 2 titik. Yang pertama A. Itu ada. Bentar, ini kita ganti dulu. Klik. Nah, titik A-nya yang memotong sumbu X tadi ada min 3,0. Lalu yang B ada 5,0. Ini yang memotong sumbu X. Kita cek dulu. Yang memotong sumbu X ada 5,0 sama min 3,0. Selanjutnya, berarti sama nggak teman-teman? Udah sama ya? Sama. Ya, sama. Selanjutnya, sebentar. Kita cari yang memotong sumbu Y selanjutnya. Yang memotong sumbu Y berarti di sini. Kita klik poin sebelah kiri atas, lalu klik di bagian sini. Lalu klik kanan, biar kita bisa memastikan titiknya di berapa, itu klik kanan, object properties, lalu show tabelnya. Ini kan sebelumnya name, cuma nama. Kita munculkan name and value. Lalu kita muncul 0, negatif 15. Kita cek lagi sini. Nah, yang memotong sumbu Y ada didapatkan titik 0, min 15. Udah sama ya? Sama. Sama. Selanjutnya yang terakhir titik puncaknya. Nah, titik puncaknya itu ada berapa gitu. Titik puncaknya berarti posisinya kan yang di puncak dari kurva ini. Posisinya yaitu di sini. Kita klik kiri lalu klik kanan buat memunculkan titiknya. Show tabelnya diganti name and value. Kita klik kiri. Nah, di sini muncul 1, negatif 16. 1, negatif 16. Kita cek di PowerPoint-nya. Nah, di sini. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ya, Kelihatan. koordinat titik puncaknya ketemu 1, min 16. Berarti udah benar. Nah, saya pertemuan hari ini cuma ingin menjelaskan ini. Kira-kira menurut teman-teman kalau menjelaskan ya enggak, maksudnya memakai GeoGebra ini lebih mudah apa enggak? Misal nyari titik puncak, nilai titik potong gitu. Jadi kayak dia tinggal geser-geser slidernya ini. Kita sesuaikan aja. Koefisien A berapa, B-nya ada berapa, lalu C berapa, nanti udah langsung muncul dengan sendirinya ini. Dari nilai diskriminan, sumbu simetri, nilai maksimum, titik puncaknya gitu. Kira-kira membantu nggak teman-teman kalau pakai GeoGebra? Membantu. Membantu ya? Yaudah, ini udah 30 menit, lebih 4 menit. Udah pada capek belum? Halo?
Kalau kita akhiri sekarang gimana? Atau mau lanjut? Halo? Halo. Nah, pertemuan hari ini cukup sekian dulu aja ya. Jadi udah 35 menit. Nggak usah lama-lama. Terus ini nanti ada satu soal latihan dari saya. Gampang banget kok soal latihannya, nanti dicoba dikerjakan, dikumpul sebelum pertemuan besok itu. Berarti besok masih ada pertemuan lagi jam 1, berarti sebelum jam 1. Nanti dikerjain nanti malam bisa, gampang banget. Nanti file GeoGebra-nya ini nanti tak kirim ke kalian. Nah, nanti kalian tinggal geser-geser slidernya itu. Nah, cara mengerjakannya nanti kalian pas tak kasih soal dikerjakan di kertas lepas, nanti difoto, dikirimkan ke WA saya. Nanti saya absen satu-satu yang udah ngirim siapa, yang belum siapa. Nanti biar bisa saya sampaikan ke Buin. Selanjutnya sama GeoGebra-nya yang saya kirim, file saya kirim, itu nanti kalian coba slidernya digeser-geser sesuai yang soal yang saya tanyakan tadi. Nah, nanti di screenshot, berarti nanti yang dikirim ada 2. Yang pertama kertas lepasnya, yang kedua screenshotannya dari GeoGebra. Gitu. Paham nggak teman-teman? Paham. Paham ya? Nah, ini kalau misal tak suruh nyalain kamera, pada setuju nggak? Cuma mau foto. Habis itu kita akhiri kayak salam perpisahan hari ini, pertemuan hari ini. Boleh teman-teman? Halo? Yuk dinyalain. Dustin, Diva, Samuel, Bayu, Isa, Manuela, Amario. Oke. Ntar aku foto dulu ya. Satu, dua, tiga. Yang lain. Ini Karenina Dias masih pakai seragam. Ini kalau online suruh pakai seragam nggak? Ya. Terima kasih teman-teman. Besok kita ketemu lagi jam 1. Nanti jangan lupa tugasnya buat latihan dikerjain. Nanti kalau misal masih bingung, tanya-tanya aja sama saya, nggak apa-apa. Nggak usah malu ya. Oke? Semangat teman-teman. Terima Makasih, Kak. kasih. Kasih, Saya Mas. akhiri ya. Ya, sama-sama. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Makasih Mas, mau izin keluar. Ya, sama-sama Diva. Ini Tara, Bintang, Adristi, Yusril, Gampang, sama Aulia. Gimana?